Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tema C, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, pembelajaran 1. Perhatikan penjelasan berikut ya. Pengertian wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pewawancara adalah orang yang melakukan wawancara dengan menyebutkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Sedangkan narasumber adalah orang yang diwawancarai dan memberikan informasi sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Berikut hal-hal sebelum melakukan wawancara. Yang pertama, tentukan topik wawancara. Topik wawancara ditentukan berdasarkan hal atau peristiwa yang ingin kamu ketahui. Yang kedua, buatlah daftar pertanyaan yang akan kamu ajukan saat wawancara. Yang ketiga, tentukan narasumber yang akan diwawancarai. Berikut hal-hal saat melakukan wawancara. Yang pertama, mulailah pembicaraan dengan sapaan yang ramah dan perkenalan diri. Yang kedua, ajukan pertanyaan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang santun. Yang ketiga, catatlah jawaban yang dijelaskan oleh narasumber. Yang keempat, akhirilah wawancara dengan kesan yang baik dan menyenangkan. Kemudian, hal yang perlu diperhatikan saat wawancara. Yang pertama, pertanyaan yang diajukan sebaiknya memakai kalimat yang efektif dan mudah dipahami. Yang kedua, penampilan dan sikap saat melakukan wawancara harus santun. Yang ketiga, tidak menyela narasumber saat memberikan penjelasan. Cara membuat pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan yang diajukan saat wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Yang kedua, pertanyaan wawancara dibuat seperti pertanyaan pada umumnya, yaitu menggunakan kalimat tanya. Berikut fungsi penggunaan beberapa kata tanya. Yang pertama, apa? Digunakan untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Contoh, apa hewan yang Bapak pelihara? Yang kedua, berapa? Untuk menanyakan jumlah. Contoh, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Yang ketiga, siapa? Untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam kejadian. Contoh, siapa yang merawat hewan peliharaan Bapak? Selanjutnya, di mana? Untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Contoh, di mana Bapak membeli pakan ternak? Kata tanya selanjutnya, kapan? Untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Contoh, kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan? Selanjutnya, mengapa? Untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Contoh, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Dan yang terakhir, bagaimana? Untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Contoh, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Selanjutnya, pertanyaan wawancara yang baik. Pertanyaan wawancara yang diajukan seperti saat melakukan percakapan biasa, mengalir dan tidak terburu-buru. Pertanyaan wawancara yang baik mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, pertanyaan wawancara disusun secara runut. Yang kedua, pertanyaan dimulai dari yang bersifat umum menuju pertanyaan khusus. Yang ketiga,
Pertanyaan wawancara sebaiknya berkelanjutan dan berkaitan. Dan yang keempat, setelah narasumber memberikan jawaban, kamu juga dapat menanyakan hal yang berkaitan dengan jawaban narasumber. Selanjutnya, kita akan belajar kenampakan alam dan pemanfaatannya. Kenampakan alam adalah segala sesuatu di alam yang merupakan hasil dari peristiwa alam. Indonesia memiliki berbagai bentuk kenampakan alam, mulai dari daratan hingga perairan. Apa saja kenampakan alam yang ada di Indonesia? Ayo, simaklah penjelasan berikut. Yang pertama, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggian lebih dari 200 meter di atas permukaan bumi. Dataran tinggi sangat cocok dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan, peternakan, tempat rekreasi. Penduduk di dataran tinggi biasanya memiliki mata pencaharian sebagai petani dan peternak. Perkebunan teh banyak terdapat di dataran tinggi karena suhunya cocok untuk pertumbuhan teh. Yang kedua, dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi dengan ketinggian 0-200 meter di atas permukaan laut. Lahan pada dataran rendah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perumahan, dan industri. Hasil pertanian di dataran rendah. Yang pertama, padi. Pertanian padi termasuk contoh pemanfaatan di dataran rendah. Yang kedua, tebu. Dan yang ketiga, kelapa sawit. Hasil peternakan di dataran rendah seperti kambing, ikan lele, mata pencaharian penduduk di dataran rendah yaitu petani, peternak, pegawai perusahaan. Penampakan alam yang ketiga yaitu pantai. Pantai adalah dataran yang berbatasan langsung dengan laut. Daerah pantai umumnya landai dan berpasir. Berikut beberapa contoh pemanfaatan pantai. Yang pertama, budidayakan ikan laut, udang, cumi-cumi, dan rumput laut. Yang kedua, pertanian garam. Biasanya garam terbuat dari air laut. Yang ketiga, pelabuhan. Mata pencarian penduduk di dataran pantai yang pertama sebagai nelayan, yang kedua peternak ikan, yang ketiga petani kelapa, yang keempat petani garam, dan yang kelima penjaga pantai. Ciri-ciri sumber daya alam. Salah satu contoh sumber daya alam adalah tanaman. Tanaman ada yang tumbuh di dataran tinggi, ada juga yang tumbuh dengan baik di dataran rendah. Berikut contoh tanaman yang dapat tumbuh di dataran tinggi dan dataran rendah. Yang pertama, padi. Tanaman padi dapat tumbuh di dataran tinggi dan rendah di daerah yang beriklim tropis.
Tanah yang cocok untuk tanaman padi adalah tanah yang mengandung banyak humus dan pengairan yang cukup. Pada awal masa tanam, tanaman padi harus digenangi oleh air. Tanaman padi harus ditanam di lahan terbuka karena membutuhkan cahaya matahari. Padi juga dapat ditanam di tanah yang miring atau lereng. Sawah bertingkat yang terdapat di lereng disebut senggetan. Tanaman yang kedua, teh. Tanaman teh tumbuh di daerah tropis dan subtropis dengan curah hujan yang cukup tinggi. Tanah yang cocok untuk tanaman teh adalah tanah yang mengandung humus. Berbeda dengan padi, teh tidak memerlukan banyak air saat awal tanam. Semakin tinggi daerah penanaman teh, maka semakin tinggi pula kualitas teh yang dihasilkan. Cukup sekian dari Miss untuk pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak dapat memahaminya dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.